Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih ibu-ibu yang telah menyempatkan datang di sini. Saya mau absen dulu ya, Daldi sudah ya, sama Angga. Siapa yang satunya? Ya, ya betul. Terus dari Al-Barokah 6 sudah, ya. Dari Ayla 3 sudah. Di Cikedokan mana Cikedokan? Cikedokan sudah berapa? Sudah 3. Cikedokan coba tangannya jari. Dari Cikedokan Ayla belum ya? Belum. Oh, Ayla sama siapa? Faiz, Ayla satunya? Tiga. Sudah ya. Sama dari polis 3 sudah semua. Tinggal satu belum datang. Tapi datang ya Bu. Ya. Terus Raka ada, alhamdulillah ya. Terus Martit sudah ya, Bu ya sudah, alhamdulillah. Zahir sudah. Terus dari Ibu Yulia yang Mila 2 ya, dari Pak. Bukan. 1, 2, 3, 4. Ibu Yulia mana? Yang dari Ibu Yulia? Belum datang ya? Belum datang. Oh iya. Ya. Terus Monika sama ini sudah ya? Yang Pak Ari sudah? Anaknya Pak Ari 2? Sudah. Yang Villa 2 ada 5? Itu sudah semua? Ada semua? Satu belum datang? Tapi datang ya Bu? Insya Allah datang. Terus Indira sudah. Terus Bu Oli sudah ya? Ya. Sudah, alhamdulillah. Ya. Tinggal dari Villa 2 ya. Bu Yulia dari Blok C Bu Yulia. Terus kelasnya sudah ya? Alhamdulillah sudah. Ya sudah lengkap. Sekarang ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu dan adik-adik yang tersayang, yang saya hormati Pak Ustadz, dan yang saya hormati rekan-rekan semuanya. Pertama-tama tak lupa marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara santunan anak yatim piatu dan duafa di Sanggar Senam Hidayah. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua. Semoga kita semua selaku umatnya menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga saya mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada Bunda Rina selaku Sayyidul Bait yang bersedia berkesempatan santunan ini. Semoga Sanggar Senam Hidayah ini menjadi berkah dan barokah khusus buat keluarga Bunda Rina. Baiklah, sebelum kita mulai pengajian ini dan santunan, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca suratul Al-Fatihah. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, dengan dibacakannya suratul Al-Fatihah ini, semoga acara santunan ini dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Ihsan. Kepada Ananda Ihsan kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.
Terima kasih kepada Ananda Ihsan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Alhamdulillah dengan dibacakannya surat ini semoga Sanggar Senam Hidayah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu semua dan adik-adik semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Sohibul Bait Bunda Rina. Kepada Bunda Rina kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita di sini dalam rangka santunan anak yatim dan buka bersama. Mudah-mudahan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salam serta selawat kita tujukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Semoga senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Mudah-mudahan kita ada di bendera beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih tanpa support atau partisipasi semuanya ini acara ini tidak akan berjalan lancar, yaitu terutama alhamdulillah dari keluarga besar yaitu keluarga Sanggar Senam Hidayah serta para besan yang terhormat sudah jauh-jauh datang ke sini menyempatkan waktunya. Besan yang pertama dari Jakarta, besan yang kedua dari Taman Aster. Alhamdulillah sehat walafiat saat ini, tidak ada suatu apapun. Serta tetangga-tetangga tercinta saya, tetangga dekat saya, alhamdulillah sudah pada hadir di sini untuk mensupport acara ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dari Ibu Dewan kita yaitu Ibu Kolek yang telah menyisihkan rezekinya buat acara ini. Mudah-mudahan apa yang menjadikan cita-citanya mudah-mudahan dikabul Allah Ta'ala. Insya Allah akan mencalonkan sebagai bupati terkabul. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman member-member Sanggar Hidayah yang sudah support ya, yang telah menyisihkan rezekinya juga. Alhamdulillah banyak banget, alhamdulillah melimpah ruah. Dan teman-teman panitia yang setelah setia sekali di sini setiap ada momen, nggak ada yang terlewatkan. Alhamdulillah, semoga sehat walafiat, bertambah cantik, bertambah soleha. Amin ya rabbal alamin. Pak Yusuf yang sudah menemani dimanapun berada, pasti ada Pak Yusuf ya. Ya, jangan lupa nanti di YouTube-nya ya, subscribe ya Pak Yusuf. Abimanyu, Yusuf Abimanyu. Dan anak-anak yatim yang tercinta, yang terkasih, yang termulia, insya Allah termulia di sisi Allah nantinya ya. Untuk itu terima kasih dengan ibu-ibu pendampingnya di sini. Anak-anak jangan merasa beda dan sebagainya, kita sama ya, di mata Allah kita sama ya. Untuk itu kita muliakan beliau-beliau ini, kita sayangin karena insya Allah kita nanti bersama-sama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustadz yang terhormat yang sudah menyempatkan waktu meskipun banyak kesibukan ya Pak Ustadz ya, tapi alhamdulillah dengan undangan dari kita ini Pak Ustadz tidak akan melewatkan ya Pak Ustadz ya, sambil membawa anak-anaknya di sini. Apabila ibu-ibu donatur ini semua ada kelebihan rezeki bisa
Yayasan Al Barokah di Cicinggah. Insya Allah Pak Ustadz akan menerima dengan baik ya Pak Ustadz ya. Sekarang alhamdulillah sudah bagus, tempatnya sudah rapi dari merintis ya Pak Ustadz ya. Sekarang alhamdulillah dengan kegigihan Pak Ustadz dan anak-anak yatimnya sudah menjadi dewasa, menjadi anak-anak yang sudah mandiri. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sekian sambutan dari saya, dan tak lupa kita sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Meskipun tetangga saya itu tamu undangan, tamu terhormat, tapi dia tetap membantu memasukin kotak-kotak kue buat anak-anak ya. Terima kasih ya Mama Bintang, ada Mama Aji, ada Mama Nindi, semuanya terima kasih di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Rina yang sudah memberikan sambutannya. Semoga apa yang menjadi hajat dari Sayyidul Bait dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Sanggar Senam Hidayah ini mendapatkan rahmat dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu kultum yang akan dibawakan oleh Al Mukarram Ustadz Irwan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, supaya semangat, supaya nggak loyok, kita sholawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bentar Bapak dulu. Boleh. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hak
hadratil mukarramin, teristimewa yang kita banggakan orang tua kita, bapak dan ibu, itu Bunda Rina dan bapak Darmadi dan ibu Rina sekeluarga, yang insya Allah kita doakan mudah-mudahan beliau tetap eksis, sehat, amin. Yang insya Allah lancar rezekinya, berkah usahanya, amin. Istiqomah ibadahnya, amin ya robbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, yaitu para orang tua dari besannya Bunda Rina yang dari Jakarta maupun dari Taman Aster. Juga yang kami muliakan anak-anak yatim serta para pengasuhnya, juga keluarga besar Sanggar Al-Hidayah, juga para donatur yang terhimpun ataupun yang mempercayakan amanahnya kepada Sanggar Al-Hidayah, di antaranya ada yaitu Ibu Dewan Khalid, yang insya Allah kita doakan beliau insya Allah nanti terkabul cita-citanya mencalonkan sebagai orang pertama di Kabupaten Bekasi, amin. Bapak Haji BN Wali Kudratullah MSI. Terus Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah, anak-anak masih puasa? Ibu masih puasa? Sekarang puasa yang keberapa? Ke-20. Subhanallah, masih semangat. Sebentar lebaran, sebentar lagi, betul? Alhamdulillah. Girang ya, girang sekali Bu kalau kita sebentar lagi lebaran. Alhamdulillah, berkat kudrah iradah dari Allah kita tasyakur binikmat, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat kesempatan. Juga sehingga kita semuanya dengan nikmat kesempatan bisa memenuhi undangan Sohibul Bait Bunda Rina sekeluarga untuk acara santunan yatim piatu dan doa apa, juga insya Allah mudah-mudahan menjadi nilai ibadah, amin ya robbal alamin. Salawat beriring salam, mari kita tawasulkan kepada uswah kita, udwah kita, habibana wa nabiyana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taluka untuk para keluarga beliau, para sahabat, para kerabat, para tabi'innya, juga kita semua selaku umatnya yang insya Allah tetap insya Allah mendapatkan hidayah, dikumpulkan oleh Allah jadi umat baginda Rasul yang mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya robbal alamin. Bu, adik, oke. Ada sebuah cerita, nih saya cerita dulu nih tausiahnya. Pada suatu hari Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Atani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Ya. Apa nama-nama malaikat? Ada berapa nama malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu nama-nama malaikat. Jibril nyampein wahyu kepada Nabi dan Rasul. Mikail bagiin rizki, berunin air hujan ke dunia. Jadi Mikail Israfil niup trompet sakakala hari kiamat. Israel nyabutin nyawa makhluk-makhluk di dunia, dan seterusnya. Itu ya. Ketika itu Rasul bercerita kepada para sahabat, sahabat, atani Jibrilu, sahabat, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala, dan Jibril berkata kepadaku, apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ismasyita fa innaka mayyitun. Muhammad,
hiduplah engkau sesukamu. Silakan Pak. Ya. Ini kita langsung nanti dengan iftar jama'i dengan buka puasa bersama nggak? Ya. Berarti tenang hati saya. Kalau habis kultum kita belum iftar jama'i, belum kita batalin, saya takutnya di depan macet Bu. Jadi kita jadi antisipasi. Nah, kata Rasulullah, Jibril datang kepadaku, kemudian Jibril berkata, Isma syi'ta fa innaka mayitun. Hai Muhammad, silakan kau hidup sesukamu. Mau kau hidup dengan tuntunan hidayahku ataupun menuruti hawa nafsumu, fa innaka mayitun, konsekuensinya kau suatu saat akan mengalami kematian. Nah, tuh nasihat Rasul. Kemarin nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, ya Muhammad, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Silakan kau cintai apa yang ada bersamamu, apa yang ada dekat dengan dirimu. Cintai anak dan istrimu, cintai suami dan istrimu, cintai jabatanmu, cintai kekayaanmu, cintai rumah megah dan mobil mewahmu. Fa innaka mufariquhu. Pada dasarnya kau pasti akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Terus yang ketiga, nah ini yang ketiga nih, baru hadis motivasi. Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bihi. Muhammad, silakan kau beramal sebanyak-banyaknya, karena sesungguhnya kau akan mendapatkan balasan dari apa yang kau perbuat. Nah, Bunda Rina mengkoordinir para donatur sehingga terlaksana acara ini tiada lain dan tiada bukan, pertama untuk mendapatkan ridha Allah ya Bunda. Alhamdulillah. Yang kedua untuk menjadikan sebuah kebaikan, khairun nasi ma'an fa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu orang yang mampu memberikan manfaat untuk orang di sekitarnya. Masya Allah. Yang ketiga, kita mampu berderma memberikan nilai manfaat untuk anak-anak yang membutuhkan. Nah itu nasihat Rasul, nasihat malaikat Jibril kepada Rasul, Rasul dinasihatkan lagi kepada kita. Bapak Ibu para hadirin jamaah rahimakumullah. Pada suatu hari Rasulullah mengatakan, khairu baitin fil muslimina, sebaik-baik rumah seorang muslim baitu fihi yatimun yuhsanu ilaihi, yaitu di mana di dalam satu rumah terdapat anak yatim dan dia berbuat baik laksana seperti kepada anaknya, kepada anak kandungnya, mencintainya, mendidiknya, mengarahkan kepada sesuatu yang positif. Kemudian kata Rasul, wasyarru baitin fil muslimina, dan seburuk-buruk rumah seorang muslim baitu fihi yatimu yusa'u ilaihi, di dalamnya terdapat anak yatim tapi dia menghardik hak anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Selakalah ataupun ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, termasuk pendusta agama, orang yang menghardik hak anak yatim dan yang tak mau memberi makan kepada fakir miskin. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan kata Rasul, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Aku berserta orang-orang yang menyantuni anak yatim, memelihara anak yatim, mendidik anak yatim, ngasih makan anak yatim, mendidik, membiayai anak yatim sampai dia bisa berdikari dan mandiri, itu fil jannah. Dia nanti akan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahakada kasyababa wal wusta, yaitu seperti dua jari yang berdampingan antara jari telunjuk, dari jari telunjuk dan jari tengah. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lumayan saya kultumnya agak lama nih, soalnya maghribnya jam 6, jam 18.00
Jam saya ngaco apa enggak ya? Ini baru jam 17 lewat 2 menit. Akhirnya apa? Ada sebuah cerita. Apa sih yang kita cari? Tadi nasihat tadi dari malaikat Jibril, cintai hiduplah engkau sesukamu sesungguhnya kau pasti akan meninggalkan dunia ini. Yuk kita pelajari. Kita ada cerita tasawuf. Bapak, ibu pernah melihat atau pernah melewati sebuah pemakaman? Pernah. Apa yang ibu lakukan ketika melewati kuburan? Disunahkan untuk apa? Mendoakan, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita doakan. Ternyata kita umat Nabi Muhammad, kalau kita menelaah itu si kubur ngomong nih. Kata para ulama nih dalam kitab Nasoihul Ibad, di dalam kitab Usburiyah diterangkan, itu kuburan yang kita lewati ternyata ngomong sama kita dalam sebuah kata-kata peringatan. Nih cerita tasawuf nih, supaya kita tambah menyiapkan buat bekal nanti kita hidup di alam barzakh, alam akhirat. Ya ada apa deh, Neng? Ya kaca aja dulu ya. Banyak kaca sih kesini, alamnya jadi tambah ganteng Bu. Alamnya makasih Bu ya, alhamdulillah. Tadinya nggak nyadar, saya pikiran saya masih muda aja. Pas saya kesini, oh ternyata saya udah ubanan gitu. Alhamdulillah. Oh mau mana? Belakang. Oh ya deh, nggak apa-apa. Namanya anak kecil nggak apa-apa. Alhamdulillah Bu, saya di yayasan saya ada 15 anak yatim. Ini yang kembar nih namanya Risma ya? Risma sama Rani yang kembar nih, alhamdulillah. Ada Raihan belum sekolah, nggak saya ajak karena kan harus sama ibunya mulu, nggak muat di mobilnya. Nah, ini Adiba, ini Ucup, dan satu lagi Naura, Yayasan Al Barokah. Ya. Ini yang saya bawa yang kecil-kecil karena supaya muat di mobilnya. Nah, singkat kata, singkat cerita, Bapak dan Ibu, bahwasanya makam yang kita atau kuburan, kita ngomongnya kuburan deh, jangan makam. Kalau makam ada kecenderungan kita mungkin makam apa makom gitu. Kuburan yang sering kita lewatin, ibu sering lewatin pemakaman, jangan takut kuntilanaknya. Jangan seram dengan cerita-cerita yang penuh dengan mistiknya, takut kuntilanak, takut gentayangan apa, kelong wewe, iya kan, jangan. Tapi yang harus kita takuti dengan kuburan tersebut, dia ngomong manggil-manggil kita. Calon penghuniku, ana baitul wahdah, ana baitul wahdah, pulangah kalau sama perempuan. Ana baitul wahdah, aku adalah rumah untuk kesendirian. Kenapa untuk kesendirian? Para penghuniku, kau nanti akan masuk ke lubangku dengan sendiri-sendiri, gak ada yang bareng-bareng. Yang kata ke makamnya digotong banyakkan orang, pakai ambulan terus yang ngiringinnya banyak. Kira-kira yang masuk ke lubang 2 meter kali semeter, satu orang apa kebanyakan? Satu orang. Itu pas dari ambulan nyung sampai ke pemakaman, diturunin, semua keluarganya ikut meratap, ikut nangis, sedih. Si Irwan nih kalau meninggal dunia, anak saya Wardah nih, satu anak sematawayang, baru lulus beres belajarnya nih. Lalu sekarang ngurusin anak yatim, ngurusin TPQ. Saya jadi tenang, ibunya ditemenin anak saya sekarang Wardah. Suatu saat saya meninggal dunia, anak saya cuma meratap, ya ayahku sudah nggak ada. Istri saya, ya Allah suamiku udah nggak ada. Nanti di suatu saat saya meninggal dunia, saya nggak contohkan sama siapapun, takutnya omongan saya dikabul. Kalau saya kan insya Allah, kalau saya meninggal dunia saya udah ikhlas, kapanpun saya ikhlas. Nah, ketika meninggal dunia, pasti saya saya dikuburkan itu saya doang. Biar kata anak saya, sayang banget sama saya, cinta banget sama ayahnya. Saya tanya, Wardah mau ikut sama ayah nggak? Pasti jawabnya, Pak, ayah aja duluan gitu. Betul apa betul?
Makanya faja'alaka munisan, carilah temanmu supaya kau tidak sepi di kuburan. Faja'alaka munisan, carilah temanmu apa? Bi qiraatil Quran, dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Tuh, sekarang masih di 10 hari kedua Yaum Maghfiratun. Nanti maghrib ini berarti masuk di 10 hari ketiga Yaumul Hidbun Minan Nar. Tuh banyakin baca Al-Quran tadarus. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Yuk kita budayakan di rumah-rumah setelah keluar dari bulan Ramadan, kita cinta dengan bacaan Al-Quran. Itu yang akan nemenin kita di alam barzah. Bukan Pak RT, bukan bapak suami, bukan bapak kita, ibu kita, bukan suami kita, bukan anak kita, bukan istri kita. Ternyata apa? Yang menemani ana baitul wahda. Bulan, aku kuburan adalah rumah untuk kesendirian. Faja'alaka munisan bi qiraatil Qur'ani. Maka carilah temanmu nanti untuk di alam kubur, di alam barzah, dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an. Makanya subhanallah tadi anak santri yatim ya Bu. Tadi yang baca yatim kan? Oh doa apa? Kita doakan mudah-mudahan cita-citanya dikabul oleh Allah, amin. Jadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti untuk Rasulnya, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat ilmunya dunia akhirat, amin. Khususnya yang baca Quran, umumnya yang mendengarkan, amin. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, setelah tadi kuburan manggil-manggil kita, ana baitul wahdah, aku adalah rumah kesendirian. Itu kuburan manggil lagi sama kita. Kita lagi lewat, assalamualaikum ya ahlal kubur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Melewati kuburan itu girang banget, itu yang ahli kubur biar kata kagak kenal nama kita. Orang tua kita, orang tua saya dimakamin di Joko. Saya ngelewatin pemakaman di daerah sini, di Pila, di mana ada makam, itu digirang banget. Wih, ya Allah, saya bermohon ya Allah, muliakanlah hidup orang itu yang mendoakan saya. Subhanallah. Terus si arwah di alam barzah tuh bukan badan, badan udah habis. Apa kuburan manggil kita? Fulan, ana baitul zulmah. Ana baitul zulmah. Apa baitul zulmah? Fulan, aku adalah rumah yang penuh dengan kegelapan. Dimana ketika kau pertama kali masuk ke alam kubur, setelah ada ketep, tahu ketep? Ketep itu papan atau bambu yang disuatkan, dilapisin sebelum tanah diurukin ke badan kita. Apa sih kalau bahasa kita mah? Padung. Nih, diinjek. Nih saya nih mati nih, meninggal nih. Pokoknya nginjekin semua supaya deket, supaya padat. Kan gelap tuh. Ana baitul zulmah. Aku rumah yang penuh dengan kegelapan. Kira-kira nih saya si Irwan nih, kalau meninggal dunia itu pesen sama Bunda Rina, Bunda, saya wasiat sama Bunda, tolong supaya makam saya terang, tolong kirimkan lampu-lampu yang ada di Sakar Al-Hidayah, pasangin di dalam, gitu nggak? Kagak. LED, Osram, Oscar Philip, nggak mungkin. Makanya sampai makam itu ngomong sama kita, ana baitul zulmah. Bulan, aku adalah rumah yang penuh kegelapan. Makanya maka panawiruni, maka hiasilah rumahmu itu, kuburanmu itu, biqiyamil lail, dengan sholat malammu. Makanya di sholat tarawih di bulan Ramadan mendidik kita supaya keluar dari bulan Ramadan kita terbiasa bangun malam. Kita suka bangun malam nggak Bu? Di luar bulan Ramadan suka bangun malam nggak? Kalau di Cijinga nih, biasanya warga Cijinga, khususnya saya, kalau bangun itu bangun malam, pertama buka pintu kamar, kemudian ke kamar mandi, udah kamar mandi pipis, udah pipis terus cebok dulu atuh. Kagak cebok, emang gak gatel. Cebok dulu. Udah cebok, kadang-kadang langsung bobok lagi. Harusnya ambil air wudhu, kemudian sholatlah 2 rakaat minimal, sholat tahajud. Usolli sunnatat tahajudi raka'ataini mustaqbilal qiblat, yang ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu
Allah akan melihat kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Yang namanya Islam, iman, baru ihsan. Yang namanya Islam udah ada 5. Yaitu pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat 5 waktu, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat puasa bulan Ramadan, yang kelima yaitu ibadah haji bagi yang mampu menjalankannya. Ada yang namanya iman. Iman itu yaitu percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat-malaikat Allah, percaya adanya kitab-kitab Allah, percaya adanya rasul-rasul Allah. Yang kelima percaya adanya hari kiamat. Yang keenam wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yaitu percaya kepada ketetapan Allah, qadar Allah, bagusnya dan buruknya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh ngiri sama rezeki orang, kita nggak boleh ngiri dengan takdir orang. Udah, kita seperti ini Allah udah berikan, pasti ada hikmahnya. Saya diciptakan, dilahirkan seperti ini, kaki saya dari ibunda saya. Pernah saya keluh waktu SD kelas 4, saya dibilang, si Iwan pincang, si Iwan pincang. Ya, si Iwan pincang, apain lu temenin si Iwan pincang? Saya ngomong sama ibu saya, nih, saya bilang Mimi, saya dihina terus di sekolah, saya katanya pincang. Kata ibu saya apa? Gak apa-apa, biarin orang lain menghina. Di balik kekuranganmu Allah pasti berikan kelebihanmu. Ternyata saya diberikan kelebihan. Lebihnya apa? Saya lebih pede. Biar kata saya nggak punya apa-apa, biar kata kaki saya seperti ini. Ternyata orang lain nikah, saya juga bisa nikah. Orang lain punya anak, alhamdulillah saya punya anak. Orang lain bisa bawa beli mobil, saya juga bisa. Padahal saya awalnya dari anak tukang ojek. Dari 9 bersaudara, saya anak keempat. Saya itu nggak nyangka saya bakal seperti ini. Doa orang tua, subhanallah. Kata ibu saya, lihatin yang menghina mah nggak apa-apa, syukuri apa yang Allah berikan. Nanti di balik kekurangan setiap orang pasti ada kelebihan. Tuh. Jadi kita jangan ngiri anak-anak yatim. Kita bayangin anak yatim sekarang ditinggal, coba apa nggak sedih? Saya yang ditinggalkan oleh ayah ibu setahun langsung bedanya selang sebulan. Ibu saya dulu meninggal dunia bulan Agustus tanggal 24, bapak saya bulan September tanggal 26 2022. Saya begitu terpukulnya, apalagi anak yatim. Makanya yuk kita berbagi dengan anak yatim bukan sekedar di bulan Ramadan, setuju? Kita memperhatikan anak yatim bukan sekedar di bulan Muharram. Ketika tanggal 10 Muharram Idul Yatama, lebaran anak yatim. Alhamdulillah, saya berkat barengan istri dan anak saya dengan pengurus yayasan. Saya alhamdulillah mampu menyekolahkan sampai lulus SMK anak-anak yatim di Yayasan Al Barokah. Tanya sama bunda, ketika saya kenal sama bunda, anak yatim saya itu kurang lebih hampir 26 orang ya bunda. Sekarang tinggal 15 anak yatim. Sekarang udah pada kerja. Subhanallah. Memang harus sabar. Nah, jadi itu. Jadi kita itu untuk mampu nanti di alam barzakh ana baitul zulmah. Maka aku adalah rumah yang penuh kegelapan. Cahayanya itu tiada lain tiada bukan adalah dengan sering sholat malam, biqiyamil panawiruni, maka hiasilah kuburanmu itu nanti dengan sholat malam. Masya Allah, sholat man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mendirikan di malam-malam Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nasihat yang ketiga, nih, kuburan manggil kita apa ini? Nih kata kuburan, fulan, kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat umat Nabi Muhammad, ana baitut turab. Fulan manusia calon penghuniku, sesungguhnya aku adalah rumah yang penuh dengan tanah. Nih diceritakan dalam surat Yasin ayat 65.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena saya waktunya agak panjang, saya cerita tasawuf aja deh. Dari ayat Quran saya ceritain secara tasawufnya. Apa kata ayat Quran? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hai bulan, pada hari ini telah aku tutup mulut kalian untuk berkata-kata ghibah, untuk berkata-kata kizib atau bohong, untuk berkata-kata fitnah, untuk berkata-kata dengki dan lain sebagainya. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan menjawab pertanyaan kedua malaikat itu kedua tangan kalian. Ketika kita ditanya, "Hei Irwan, man rabbuka?" Siapa nama Tuhanmu? Tangan saya akan jawab, bukan mulut saya. Kata tangan saya, Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya. Ketika si Irwan gak pernah sholat, ketika si Irwan gak pernah zakat, ketika si Irwan gak pernah sodakoh, ketika si Irwan gak peduli dengan anak yatim, ketika si Irwan durhaka sama kedua orang tua, ketika si Irwan tidak ada kebaikan dengan tetangga, apa kata kaki kita? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki saya berkata, bohong, kadzabta ya Rabb, bohong si Irwan itu, aku menghambakan diri kepadamu, tapi dia gak pernah melaksanakan apa yang kau perintahkan. Joger, saya hancurin sehancur-hancurnya, dibangkitkan lagi, dibentuk lagi. Apa kata malaikat? Man nabiyuka, siapa nabi dan rasulmu? Kemudian kedua tangan saya akan menjawab, Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasuli. Kata tangan saya nih, Muhammad adalah nabi dan rasul saya. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Apa kata kaki saya? Kadzabta ya Rabb, karena wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki saya menjadi saksi apa-apa yang pernah kita dustakan. Bohong dia. Pertama, dia nggak pernah melaksanakan sunnah. Setelah sholat wajib, dia nggak pernah rawatib ba'diyah qobliyah. Ketika hari Senin dan hari Kamis nggak pernah puasa Senin Kemis. Ketika di malam hari nggak pernah sholat tahajud. Ketika di pagi hari nggak pernah bersyukur minta rezeki dengan sholat duha. Bohong dia. Nggak pernah menyantuni anak yatim. Bohong. Kadzab. Coba ya hancurin lagi. Bayangin Bu, sanggupkah kita bayangin sampai ke situ? Saya jujur Bu, sampai neteskan air mata. Gak ada kemuliaan di hadapan Allah ketika kita langsung kita muhasabah seperti itu. Gak ada artinya sholat kita, gak ada artinya bacaan Quran kita tanpa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kan, yang kebanyakan orang kita pengennya dipandang oleh orang, dinilai orang, betul Bu? Wah, betul. Siapa itu? Oh, si Irwan. Mana? Ketua Yayasan Al-Barokah. Wah, dia emang alhamdulillah. Nah, akan timbul dua sifat ketika kita dicaci dan ketika kita dipuji. Apakah keimanan kita akan luntur apa enggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita dipuji, Masya Allah, pasti kita gitu kan, Pak Ustadz Irwan Sanggar Al-Hidayah, Yayasan Al-Barokah, temannya Sanggar Al-Hidayah, subhanallah ya, anak yatimnya sukses. Nah, ketika dipuji, kalau saya langsung dihinggapi setan dalam hati saya. Oh iya tuh, siapa gitu loh, gitu kan? Sombong. Ibadah kita 40 tahun hangus, bacaan Quran 40 tahun hangus, tahajud kita, sedekah kita yang tadinya ikhlas hangus dengan kesombongan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kau setan, kau sombong, kau sudah menyombongkan diri, membanggakan diri. Sesungguhnya kau termasuk umat-umat yang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Makanya seperti itu. Jadi ana baitut turab, kemudian fahmilul firashi, maka carilah olehmu untuk alas engkau nanti di alam barzah, di alam kubur. Ketika kita meninggal dunia nih Bu, diceritakan dalam kitab Al-Iqtirab nih Bu, kita itu serasa bagaikan mimpi. Ketika kita meninggal dunia, dicabut nyawa kita oleh Allah, syukur-syukur dicabut nyawa kita itu di ubun-ubun kita nih. Kalau orang dicabut nyawa di ubun-ubun kita, kemudian di keningnya ada keringat di sini nih, itu insya Allah husnul khatimah. Beda sama orang yang meninggal dunianya sebelum meninggal dunia, sebelum dicabut, wah segala macam muter, apalagi sampai kotoran keluar, najis segala macam. Wah itu aib itu.
Saya nggak cerita si A, si B, si C. Saya sering menyaksikan orang meninggal dunia. Makanya talqinul qoblal maut bi uzunil yumna. Talqinkan orang itu sebelum waqira'atul mata iqra'u surat Yasin qabla mautakum. Bacakan orang itu surat Yasin sebelum dia meninggal dunia. Maka di surat Yasin itu ada suatu ayat yang mustajab. Salamun qawlan min rabbir rahim waqta'ul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah itu tuh ayat yang ketika orang sulit untuk syakaratul maut, makanya diajarkan iqra'u surat Yasin qabla mautakum, bacakan surah Yasin. Karena kita maaf yang sering malam Jumatan dengan yasinan, yuk kita yasinan supaya kita insyaallah ingat mati bagus. Ketika ada orang yang mau meninggal dunia, kita kadang-kadang cuma ngobrol doang. Emang kenapa dia sakit apa sih? Itu gula. Oh gula. Itu anaknya kemana? Kok pada nggak ada? Nggak tahu. Padahal ada di depan calon jenazah. Itu buru-buru hanturin. Syukur-syukur itu talqinul qoblal maut bi kalimatit thayyibah, bi kalimatit tauhid. Itu talqinkan. Pak, nyebut Bapak biar kata kita bukan anaknya, bukan sepupunya, bukan cucunya, biar kata tetangga, Pak, siapa tahu dari lisan kita terhantar hatinya sampai nanti terucap kalimat tauhid. La ilaha illallah. Terus apa lagi? Muhammadur Rasulullah. Makin cepat. Allah, 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 Allah. Pas ketika Allahu Akbar, ketika lepas nyawanya, maka kita antarkan dengan kalimat tauhid Allahu Akbar. Anaknya yang musuh ngomongnya, ya bapakku game over. Ya parah. Harusnya mah tuh anak yang pertama di sampingnya bacain Yasin, anak yang kedua sambil nuntun kalimat tauhid, anak yang ketiga sambil megangin bacain sholawat supaya diringankan ketika syakaratul mautnya supaya tidak terasa nyeri. Kata Rasulullah ketika syakaratul maut, yang aku khawatirkan umatku. Karena apa? Ummati ya Rabb, sakit syakaratul maut, sakitnya itu seperti ini. Jangan kau timpakan kepada umatku ya Allah. Tuh. Makanya ketika kuburan manggil kita, fulan ana baitut turab. Kuburan, para calon penghuniku manusia, calon penghuniku, aku rumah yang penuh dengan tanah. Fahmirul firasyi, maka carilah buat alas nanti kau rebahan di alam barzah, yaitu bil wahwal amalus sholih, yaitu amal kebaikan. Apakah baik ini ngumpulin anak yatim? Mudah-mudahan insyaallah jadi ladang amal buat kita semua, amin. Investasi alam barzah, investasi buat nanti kita di alam kubur, amin ya rabbal alamin. Karena kita hidup di alam kubur, pengennya kita itu ada teman, yaitu dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, kita ingin terang makam kita, kuburan kita, pengennya kita itu terang benerang dengan cara apa? Qiyamul lail, dengan sholat malam. Kita ini pengen punya hamparan alas nih kita aja. Sama Bunda Lina saya pas datang beda sama ibu saya, udah pas datang silakan Pak Ustadz duduk, empuk banget kan? Empuk banget. Nah ini fahmilul firas, maka siapkanlah alas untukmu. Subhanallah, yaitu wahwal amalus sholih, yaitu dengan amal kebajikan kita insya Allah. Nah mudah-mudahan kesimpulannya, mari kita bersama-sama di bulan Ramadan ini, pertama dengan kita berbagi dengan anak yatim, insya Allah akan menjadikan amal yang terus konsisten, tetap istiqomah. Di luar bulan Ramadan kita tetap baca Quran, di luar bulan Ramadan kita tetap qiyamul lail, sholat tahajud dan lain sebagainya. Di luar bulan Ramadan kita tetap berbagi dengan anak yatim, amin ya rabbal alamin. Ini pun langsung doa apa gimana? Apa santunan dulu? Oh iya. Oh iya. Baik, alhamdulillah dari Al-Fatih cukupkan sekian. Insya Allah menjadikan keberkahan untuk kita semua. Dia Bapak wakil dari Bapak Dewan Wali, saya sampaikan salam aja ya. Saya jarang ketemu karena saya banyak syuting di SCTV, Industrial Indomie dan Indosmen ya. Karena bulan Ramadan saya warang diri bawa anak yatim di setiap acara. Saya insya Allah Pak Dewan selalu sehat dan insya Allah terkabul cita-citanya, amin. Dari saya tutupkan sekian, insya Allah
saya doakan Bunda Rina dan Bapak sekeluarga juga teman-teman dari Sanggar Al Hidayah insya Allah sehat selalu, amin. Istiqomah dalam ibadahnya, berkah rezekinya, anak-anak yatim terkabul cita-citanya, amin ya rabbal alamin. Pada Al-Fakir cukupkan sekian, nanti insya Allah doanya doa mau makan sebelum berbuka, karena nanti kita doa yang paling nanti doa berbuka puasa. Terima kasih hadan Allah wa yakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Irwan yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga kita semua dapat mengerti hikmahnya dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan